Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Safirani Kiranti dari Pendidikan Biologi UIN Wali Songo Semarang. Nah, pada video kali ini saya akan sedikit menyinggung mengenai sistem ekresi. Apa sih sistem ekresi itu? Jadi, pada sistem ekresi itu merupakan proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh. Nah, untuk sistem ekresi sendiri, ini terdapat 4 bagian organ. Yang pertama ada pada ginjal, ada pada paru-paru, ada pada hati, dan juga ada pada kulit. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai sistem ekresi yang terjadi pada kulit. Simak video untuk selengkapnya ya. Saat garis finish sudah di depan matamu dan kamu menambah kecepatanmu, nafasmu akan menjadi semakin dalam dan juga jantungmu akan berdetak lebih kencang. Dan keringat pun mengucur di kulitmu. Bagaimana keringat tiba-tiba muncul dan sebenarnya apa sih kegunaannya? Nah, ada beberapa kemungkinan penyebab kita berkeringat. Yang pertama ada makanan pedas, gugup, dan ketika kita sakit. Namun, yang paling umum adalah karena olahraga. Nah, dalam hal ini berkeringat terjadi sebagai respon terhadap pergerakan yang terpicu jauh di dalam sel kamu. Saat menambah kecepatan, ototmu bekerja lebih keras. Kebutuhan ATP energi pun meningkat. Nah, di sini proses yang dikenal sebagai respirasi seluler menggunakan glukosa dan juga oksigen untuk menghasilkan ATP, yang mana merupakan energi di dalam sel. Nah, sebagai proses tersebut terjadi di mitokondria. Nah, semakin banyak kamu bergerak, semakin keras mitokondria bekerja dalam menyediakan energi untuk badanmu. Nah, semua kerja keras ini ada dampaknya, di mana saat sel mengurangi ATP, mereka mengeluarkan panas. Nah, panas ini kemudian memicu sensor suhu di seluruh badanmu, di mana reseptor tersebut mendeteksi kelebihan panas yang diproduksi oleh sel ototmu dan mengirim informasi tersebut ke hipotalamus, yang mana hipotalamus merupakan bagian yang mengatur suhu badan. Nah, hipotalamus selalu merespon dengan mengirim sinyal melalui sistem saraf simpati ke kelenjar keringat di kulitmu. Nah, kelenjar keringat ini tersebar di seluruh permukaan kulit tubuh. Nah, ketika kelenjar keringat pertama kali menerima sinyal tersebut, cairan yang mengelilingi sel pada gelungan di bagian dasarnya mengandung ion natrium dan klorida dalam jumlah yang tinggi, yang mana sel tersebut kemudian memompa ion memasuki saluran pembuluh yang mengalir di dalam kelenjar keringat. Lalu, karena jumlah garam di dalam pembuluh lebih banyak dibanding di luar, air tersebut memasuki saluran pembuluh melalui proses osmosis. Nah, cairan ini disebut sekresi primer, dan selagi mengumpul di dasar pembuluh, tekanan air mendorongnya ke atas melalui saluran yang panjang. Sebelum keluar ke permukaan kulit, sel melapisi pembuluh akan menyerap kembali sebanyak mungkin garam sehingga proses ini terus berulang. Nah, air keringat ini akan menyerap energi panas badanmu dan kemudian menguap ketika mencapai permukaan dan akhirnya mengurangi suhu badanmu. Proses ini yang terjadi proses evaporasi pendinginan, merupakan adaptasi yang penting pada nenek moyang kita. Nah, makanan pedas membuat beberapa orang berkeringat deras di wajah. Hal tersebut terjadi karena pedas memicu respon saraf yang sama di otak yang mengaktifkan reseptor suhu yang biasanya merespon peningkatan panas. Nah, berkeringat juga merupakan bagian dari reseptor fight of flight yang dipicu oleh kondisi stres, misalnya saat mengajak seorang kencan atau saat wawancara kerja. Hal tersebut terjadi karena adrenalin memicu aktifnya otot yang menyebabkan pembuluh darah melebar, dua hal yang bisa meningkatkan panas dan memicu respon berkeringat. Nah, keringat juga muncul saat kita sakit. Ketika kita demam, kita berkeringat karena infeksi memicu hipotalamus untuk meningkatkan aktivitas otot yang kemudian akan melepaskan energi berupa panas. Hal ini meningkatkan suhu seluruh tubuh. Nah, mana suatu mekanisme perlindungan supaya tubuh tidak ramah bagi agen penginfeksi, seperti saat berlari. Kemudian saat keringat membantu tubuh dan kamu mengurangi panas. Ketika demam menurun, ataupun ketika kamu memenangi lomba larimu, reseptor suhu badanmu merasakan adanya penurunan panas
dan hipotalamus mengakhiri proses berkeringat. Nah, pada kasus tertentu seperti setelah berlari, hipotalamus juga mengirim sinyal ke tubuhmu bahwa kamu harus mengganti air yang telah menguap. Jadi saat kamu memacu dirimu untuk mencapai target berikutnya, anggaplah keringat sebagai pemelihara atau kalibrator tubuhmu yang mana membantumu untuk berlari lebih jauh lagi. Nah, jadi sistem ekskresi pada kulit ini berupa keringat yang akan menyerap energi panas pada badan dan menguap ketika mencapai permukaan sehingga dapat mengurangi suhu panas pada badan. Terima kasih telah menyimak video tersebut. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.